Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kaidah dalam masalah asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat yang dinamai. Jadi kalau kita membaca di dalam nas-nas syar'i bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu sifat bagi dirinya, kemudian sifat itu yang mana nama dari sifat itu ada juga pada sifat manusia, bukan berarti itu menyamakan Allah dengan makhluknya. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa dirinya memiliki wajah, sebagaimana yang Allah firmankan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan wajah Allah itu, wajah Tuhanmu itu kekal, tetap, dzul jalali wal ikram, yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa dirinya punya wajah. Maka kaum muslimin wajib meyakini dan beriktikad bahwa Allah punya wajah. Tetapi manusia juga punya wajah. Apakah ini berarti kita serupakan Allah dengan makhluk? Tidak. Kita tetapkan Allah punya wajah, tapi kita katakan wajahnya Allah tidak sama dengan wajahnya makhluk. Inilah yang dimaksud kesamaan nama, kesamaan kosakata, tidak melazimkan hakikat dari hakikat yang dinamainya. Jadi kalau kita tetapkan Allah punya wajah, bukan berarti kita menyebutkan Allah dengan makhluk, karena wajahnya Allah berbeda dengan wajahnya makhluk. Allah Subhanahu wa taala punya wajah yang tetap sesuai dengan kemuliaannya, kebesarannya, berbeda dengan wajahnya manusia. Manusia dilahirkan sebagai bayi yang kulitnya tipis, kemudian setelah dewasa akan berubah dari tipis menjadi imut-imut. Ketika orang sudah tua, sudah mulai keriput, menjelang wafat wajahnya akan pucat, berubah-ubah dari yang kecil, dewasa, hingga keriput, hingga wafat. Itulah wajah manusia, berbeda dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga demikian, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kaki. Maka kita kaum muslimin wajib meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki kaki. Tetapi apakah kakinya Allah sama dengan kakinya makhluk? Tidak. Karena apa? Karena kesamaan kosakata, kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat yang dinamai. Ya, kita punya kaki dan kursi ini juga punya kaki. Akan tetapi apakah kakinya saya sama dengan kakinya kursi ini? Tentunya beda. Padahal ini makhluk dengan makhluk. Bagaimana dengan makhluk dengan Khalik? Maka kita tetapkan Allah punya kaki, tapi kakinya Allah berbeda dengan kakinya makhluk. Kakinya Allah sesuai dengan kebesarannya, sesuai dengan kemuliaannya. Mana dalil dari kaidah ini? Kaidah yang mengatakan kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat yang dinamai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sami'an basira. Allah Subhanahu wa taala menetapkan nama untuk dirinya dalam ayat ini, sami'an basira. Sami' dan basir. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insan, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Dan kami ciptakan manusia dari nutfah, dari mani yang bercampur. Kemudian kami menguji manusia, faja'alnahu sami'an basira. Kemudian kami jadikan manusia itu sami'an basira, mendengar dan melihat. Coba kita bandingkan surat An-Nisa ayat 58 tadi itu dengan surat Al-Insan ayat 2. Dalam surat An-Nisa ayat 58 Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya dengan nama Sami'an Basira. Kemudian dalam surat Al-Insan ayat 2 Allah Subhanahu wa taala menamai manusia dengan namanya, yaitu apa? Sami'an Basira. Lantas kita bertanya, apakah Sami'an Basiranya Allah itu sama dengan Sami'an Basiranya makhluk? Tentu tidak. Tetapi itu pun Allah menamai manusia dengan namanya. Dari sini ikhwatal iman, kalau diterangkan dalam nas-nas syar'i tentang sifat Allah, wajib kita imani dan tidak boleh kita yakini sifat itu sama dengan sifatnya makhluk. Ketika dikatakan
Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah tinggi di atas arsy. Maka wajib kaum muslimin meyakini Allah beristiwa tinggi di atas arsy-Nya. Kalau ada orang mengatakan, Anda jangan menetapkan Allah itu di atas arsy, karena kalau Allah di atas berarti Allah butuh tempat. Ya. Kalau Allah beristiwa berarti Allah butuh tempat, dan seterusnya. Maka kita katakan Allah beristiwa, tetapi istiwanya Allah jangan digambarkan seperti istiwanya kita, karena kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat yang dinamai, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Hayyu, memiliki sifat Al-Haya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Al-Hayyu, zat yang maha hidup. Maka di antara sifatnya Allah adalah Al-Haya, artinya hidup. Apakah hidupnya Allah sama dengan hidupnya manusia? Tentu beda, meskipun sama-sama memiliki sifat hidup. Hidupnya Allah tidak dimulai dari ketiadaan, berbeda dengan makhluk. Ya, kita dimulai dari ketiadaan. Dulu tahun 1800 Masehi kita nggak ada, kita belum lahir. Tapi Allah, kehidupan Allah, hidupnya Allah tidak didahului ketiadaan. Kemudian hayatnya manusia atau hidupnya manusia diakhiri dengan kematian. Berbeda dengan hidupnya Allah, tidak diakhiri dengan kematian. Jadi sekali lagi kita kembali ke inti permasalahan, kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat yang dinamai. Kalau Allah menerangkan dirinya itu memiliki sifat tertentu dalam nas-nas yang sahih, maka wajib kita imani dan tidak boleh kita bagaimanakan, tidak boleh kita serupakan dengan sifat yang ada pada manusia, karena sama kosakata tidak melazimkan sama pada hakikat. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.